Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara Suara Kang Sejo. Kang Sejonya sudah di sini, tapi kita ada tamu lain, Gus Jo. Nah, Gus Jo juga sudah di sini. Kang Sejo pasti punya banyak kisah ini dengan sahabat lamanya. Kita mau bahas yang lebih spiritual nih. Karena hari ini bertepatan dengan libur Maulid. Maulidnya kemarin tanggal 12 Rabiul Awal, hari ini hari Rabu, dan mungkin ini tayangnya besok nih hari Kamisnya. Tapi kita mau ngomong nih, Kang Sejo mewakili komunitas Muhammadiyah. Gus mewakili komunitas Nahdiyin. Dan biasanya Maulid ini pasti rame. Gus, sehat Gus? Ya, alhamdulillah, sehat. Sehat yang sehat Gus. Ya. Alhamdulillah. Sampai. Kang, saya mau tanya nih Kang, kira-kira pasti Kang Sejo punya banyak kenangan bagaimana perayaan Maulid dulu waktu Kang Sejo mungkin masih kecil, gimana suasana? Karena sekarang ini itu orang yang mengharam-haramkan perayaan Maulid udah makin banyak nih kan. Kayaknya mereka lepas dari sejarah kita. Nah, saya ingin cerita Kang Sejo ini soal perayaan Maulid kita. Kalau diharamkan, tapi peringatan Maulid itu sudah terlanjur membuat demikian banyak kaum muslimin dan muslimat menjadi orang-orang soleh. Oh, okay. Sudah terlanjur membuat kebaikan-kebaikan di muka bumi. Sudah terlanjur menata kehidupan ini menjadi lebih beretika, lebih bersemangat untuk memetik pelajaran penting dari Rasulullah SAW. Kita ittiba pada beliau. Nah, kalau ngomong zaman kecil, ini Gus, saya udah punya masjid lah, masjid di kecil-kecil, udah punya pesantren, saya di Muhammadiyah. Itu, tapi pendidikan, proses sosialisasi rohaniah, membentuk anak-anak kecil, membangun karakter anak-anak kecil, itu juga mentereng. Jadi kita diperkaya oleh peringatan demi peringatan macam ini. Lah kita nyanyi Nabi Muhammad Rasulillahi lahir di Mekah tahunnya gajah 12 maulid waktu lahir. Ada 12 mulut waktu lahir, beliau wafat di kota Madinah. Nama tembang pendek seperti ini itu tidak terduga, merasuk dalam jiwa, membentuk karakter. Karakter untuk apa? Untuk cenderung berbuat baik dan menuju pada kebaikan-kebaikan. Mungkin agak sering gagal, tapi kita menuju kepada yang baik. Terus menerus membangun sebuah karakter berwatak adil, ittiba kepada Rasul, meneladani cara-cara beliau memperlakukan orang lain dengan baik, cara-cara beliau menghadapi musuh tanpa permusuhan. Menurut saya dasar. Gus, kalau di Nahdiyin kan Maulid udah jadi hal yang rutin dan biasa ya Gus. Iya Gus. Itu tadi saya ngajarin. Iya benar. Kalau Muhammadiyah bisa gitu, yang ngajarin pasti ya. Iya betul kan. Ini Mas, akibat pergaulan bebas dengan jadi paham lah gitu ya guys. Lah ngono to Kang. Nggih. Ya itu tadi yang ngajarin saya. Ya penting, betul. Gimana Kang? Itu kan Muhammadiyah ini memang kan
tradisinya mungkin nggak terlalu berat ya kayak NU ya, kayak Maulid apa gitu. Tapi Kang Sobar ini sangat apa tadi akibat pergaulan bebas. ini berubah pada zaman saya remaja. Waktu remaja itu berubah. Awalnya nggak gitu kan? Awalnya kan sama. Kita tidak bisa membedakan. NU dan Muhammadiyah itu tidak bisa dibedakan kecuali bahwa NU itu punya banyak kiai dan punya pesantren. Nah, kita punya madrasah. Ulangannya sama saja, spiritualitasnya sama saja, sama-sama menyintai negeri ini. Betul nggak, Gus? Iya, betul itu. Saya Kang Tejo ini kan cuman masalah sarung aja dia jadi nggak NU. Yang lainnya sudah diakreditasi NU sudah. Jadi udah NU ya Gus? Sudah. Iya betul Gus. Karena emang intisarinya itu Muhammadiyah dan NU itu tidak terlampau ditajam-tajamkan, didalam-dalamkan perbedaannya sama dalam beberapa hal, ya khususnya yang berhubungan dengan urusan-urusan tauhid sudah pasti. Yang amal ibadah, yang amaliyah harian boleh berbeda. Ya menurut saya itu Muhammadiyah itu NU yang males, sudah itu aja. Kenapa Gus? Ya males pakai sarung, males tarawihnya lebih sedikit ya Gus? Males. Tarawihnya lebih sedikit. Iya bener Gus. Modernitas mencari yang efisien. Itulah yang efisien. Tapi mengharap barokah yang sama. Mengharap barokah. Tapi Gusti Allah itu banyak maklumnya enggak, Pak? Ya iya. Kang, ini apa sekarang ini dulu tuh kita guyup gini ya Kang? Iya. Yang Muhammadiyah, yang NU, yang apa guyup bisa sholat bareng, nggak saling gontok-gontokan. Sekarang tiba-tiba ada orang yang dikit-dikit ini bid'ah, ini haram, ini gimana Kang? Lihat kondisi sekarang ini Kang Sejo ini. Ini dari sudut ilmu sosial. Iya. Ini gambaran dari perubahan sosial yang tajam oleh aneka macam kepentingan, baik ideologi maupun politik, dan mungkin khususnya untuk apa yang disebut kepentingan politik itu. Menyalahkan orang ya udah masalah lah. Kalau suka, kalau mau menerima risiko-risiko dari menyalahkan itu. Nah kita disalahkan ya enggak apa-apa, wong kita enggak salah. Kalau kita enggak salah, disalahkan itu tidak akan salah. Ya kita terima enggak apa-apa. Gitu kalau kita. Gus, Ya bener, ya gitu aja. Nggak usah repot-repot kalau urusan seperti itu, ya biasa. Ini kan negara anggap saja sedang diuji oleh NU dan Muhammadiyah. Yang lain itu kan cuma pengembira saja. Melu-melu. Kalau sudah NU Muhammadiyah sudah satu meja gini, wadem. Enak. Tapi seberapa bahaya kan? Seberapa bahaya ekspansi ideologi ini masuk ke dalam kehidupan kita, dan akan melihat dari pengalaman yang terjadi, wabil khusus barangkali yang di Timur Tengah, pengalaman real, itu yang namanya ideologi itu bukan benda abstrak. Ideologi itu bisa menjadi manifestasi konkret, bisa membakar dunia ini. Kalau dituruti, tapi kan banyak orang yang nggak ingin terbakar. Ya mereka menyelamatkan diri. Mungkin banyak cara melawan secara ideologi, lawan ideologi. Kalau urusannya sekedar
perdebatan ideologis dan kemudian siapa yang kekurangan argumen dan kandas di tengah gagasan ideologis itu, ya mestinya kalah. Tapi tidak seperti itu. Kadang-kadang diperlukan kekerasan, kekerasan. Dan akhirnya yang kekerasan demi kekerasan itu membuat kita seperti tidak kerasan di dalam komunitas kita sendiri. Nah, kita lalu agak curiga, pada sana curiga. Tapi dalil NU Gus, dalil NU cinta tanah air bagian dari iman. Ya, itu cinta tanah air bagian dari iman. Dan itu mesti aku tak mikir ya ini ya. Ini bahasa anunya ini hubul waton. Cinta tanah air bagian dari iman. Ini dikira itu ayat, Gus. Pernah Gus ada orang ceramah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hubul waton iman." Diingatkan itu. Ya, jadi memang mendengar banyak tentang apa namanya itu, ya pengasong khilafah itu kan, karena tidak megang yang satu itu tadi. Kalau dia megang yang hubul waton iman ya berarti dia bukan pengasong, itu saja. Ini celakanya Gus. Begitu diingetin itu bukan firman Allah. Ya Rasulullah SAW sudah bersabda dalam hadisnya, hubul watul minan iman. Diingatkan lagi sanes niku kearifan hadrotusya. Banyak Gus Dur. Gitu Gus. Jadi ada Gus. Masih lucu ini. Gus, ini seberapa bahaya Gus? Dengan kondisi banyaknya ideologi baru yang terus merangsek, bahkan sangat keras gitu, mengkafirkan, membid'ahkan, bahkan mensyirik-syirikkan banyak banyak amalan-amalan NU. Ini seberapa bahaya Gus? Ya, ini kan sudah sering saya sampaikan. Jangan kita tercerabut dari akar budaya kita. Ya, kan siapa Bung Karno kan juga pernah bilang, kalau mau jadi Islam jangan jadi orang Arab. Ya itu kan pernah disampaikan. Mau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Itu kan intinya. Jangan tercerabut dari budaya kita, itu saja. Itu penting ya Gus ya buat. Wah, penting. Untuk menghadang mereka itu ya kita. Makanya yang mereka serang kan budaya kita. Waktu keluar Islam Nusantara kan mereka yang labrakan duluan ya, karena tahu Islam Nusantara basicnya itu juga ada budaya. Makanya mereka takut. Betul Gus. Itu saja. Yang lainnya saya sudah bilang ke Kang Sejo ini. Jadi biarkan saja yang wakil. Jadi intinya begini, makanan saja dimakan oleh suatu golongan, tapi itu tidak terkait dengan budaya mereka. Makanan itu juga nggak enak, tidak bisa kita anggap makan. Intinya kita udah makan roti segepok tinggi gitu, ditanya udah makan belum? Karena biasa makan nasi. Tapi kalau makan telo atau ubi atau nasi sudah makan. Jadi makanan pun kalau tidak berbasis budaya, kultur setempat, itu jauh dari diri kita. Apalagi politik. Kalau kita berpolitik tanpa mendasarkan pemikiran maupun tindakan-tindakan politik itu pada budaya kita sendiri, asing. Politik menjadi sesuatu yang asing dan membuat kita merasa terasing. Anehnya itu terasing dari diri kita sendiri. Nah itu bagian dari sesuatu yang saya kira penting Gus untuk menjadi pedoman bahwa cara kita berpolitik hendaklah berbasis pada urusan kultur kita sendiri, budaya kita sendiri. Begitu Gus. Lalu barangkali begini Gus, saya kan nggak tahu. Kira-kira begini Gus.
di tengah situasi seperti ini, ya kita akan mesti tiba pada Rasulullah SAW, memetik ajaran, memetik kemuliaan, memetik perilaku yang begitu akomodatif kepada semua, menyintai semua. Ini kan kekayaan umat yang sekarang ini hilang, Gus. Bagaimana ini kita merebutnya kembali menjadi kekayaan kita, gitu. Gitu ya. Nggak tahu Gus Dur bagaimana memandang itu. Rahmatan lil alamin itu juga mesti konkret, ya. Ya, itu yang mencoba orang-orang itu buang dari nalar kita kan soal rahmatan lil alamin. Mereka kan anti keberagaman kan karena memang tidak mengakui rahmatan lil alamin, itu saja saya pikir. Dalam sikap ideologis mereka terampil loh Gus. Mereka pandai juga memainkan isu itu. Mereka berteriak rahmatan lil alamin, tapi tidak bisa menjelaskan rahmat seperti apa yang kita petik dari aneka macam perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam dunia agama yang menganut aneka macam pemikiran yang berbeda. Nah itu rahmat itu apa? Orang sering itu mengalami sesuatu yang tidak bisalah menjelaskan itu rahmat. Nah mereka ngomong juga sama omongannya pada tataran diskursus keagamaan. Direbut, bahkan mereka menjadi norak juga berbicara bahwa dia membela Pancasila. Itu menurut saya keren ya. Gus Dur kan pernah ngomong bahwa puncak dari ini semua adalah soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan, memanusiakan manusia itu kan puncak beragama itu. Iya, memanusiakan manusia lah, itu kembali ke Kang Sejo tadi bilang soal rahmatan lil alamin. Lah mereka itu teriak rahmatan lil alamin sambil nyuruh jauh-jauh dari orang Kristen. Itu ya kan alam apa itu kan gitu. Ini kan yang mana yang mau dialamin kan, mereka nggak ngalamin itu. Iya betul guys. Mereka tidak bisa berteriak tentang ukhuwah basyariah. Jadi ukhuwah bagi mereka cuma terbatas pada kelompoknya aja kan ya. Ukhuwah Islamiyah. Itu kelompoknya saja. Kalau ada yang berbeda. Ukhuwah Watonia. Ya masih dalam kelompok Indonesia. Tapi kalau sudah ukhuwah basyariah, persaudaraan dalam kemanusiaan penting. Gus Dur akomodatif, ya Gus. Harus. Itu harus. Indonesia ini punya semua. Iya betul. Kita ini memiliki. Kopi tuh kan kok kayaknya ngantuk. Kurang saja ini terpukau kali. Ingin kenangan. Ini kesel loh Kang. Kesel Gus. Tapi kan Gus Dur dulu yang bilang NU itu dalam politik sering dimarginalkan, hanya kalau kebakaran baru ditarik-tarik. NU menjadi pemadam kebakaran, gitu Gus. Ya, saya sebenarnya nggak mau ngomongin itu, masih pahit. Kita ngomongin hal yang lebih besar aja, politik itu masih kecil kalau saya. Kemanusiaan aja. Kemanusiaan. Jadi politik harus berbasis kemanusiaan. Iya, ini Muhaimin masih mainan politik nggak? Ini masih. Ya, saya nggak tahu. SBY masih nggak sih? Ya, nggak apa-apa, boleh. Ini seru banget nih ngobrol-ngobrol kita hari ini. Awalnya soal Maulid dan kemudian kita mengeksplor banyak kenangan masa kecil kita dalam perayaan Maulid dan makna makna Maulid dalam keseharian kita, tentu saja dengan kacamata yang lebih santai, guyon. Terima kasih. Ini acaranya Kang Sejo, kebetulan saya bantu membawakan acaranya. Kang Sejo hadir di sini, ini juga memberikan pencerahan kepada kita. Kang, monggo disampaikan Kang sebagai penutup. Oh iya, begini kira-kira lah. Boleh ya Gus, saya menyampaikan ya Gus. Ya, silakan. Kira-kira kalau mau bicara penutup
tentang peringatan hari-hari penting seperti ini. Rasulullah lahir itu mengguncangkan jagat raya. Mengguncangkan jagat raya. Makkah waktu itu diserang oleh tentara gajah. Dan kakek beliau, Sayyid Abdul Muthalib, menemui Abraha yang sudah merampas hewan-hewan milik beliau dan milik penduduk Mekah. Oh, hewan ternak diambil. Ternak, unta, biri-biri dan sebagainya dirampas. Beliau cuma minta itu, tolong kembalikan itu, karena itu punya kami. Hewan-hewan itu. Hewan-hewan itu kan punya kami, punya orang Mekah. Adapun kalau Anda ingin merobohkan Ka'bah itu terserah. Oke gitu. Silahkan, Ka'bah itu ada yang punya kalau kau berani. Nah, saya enggak usah mikirkan itu, kembalikan yang punya kami. Urusan dengan Ka'bah silahkan. Ya memang Ka'bah ada yang punya, ada yang memelihara. Allah sendiri turun tangan dan menggerakkan burung-burung ababil, mematikan, mengusir jauh-jauh tentara gajah yang masih hidup, yang lainnya sudah meninggal. Nah, ini gambaran yang begitu merasuk dalam diri kita. Orang kayak Sayyid Abdul Muthalib yang tergolong orang yang soleh di zaman itu, di zaman sebelum Islam, orang yang begitu soleh. Ada perlindungannya. Rasul baru lahir. Dan peristiwa itu menandai bagi kita itu menandai sesuatu yang besar. Hadirnya seorang utusan Allah, Nabiullah Rasulullah, kekasih Allah. Kira-kira begitu, Bu. Iya. Biasa. Gus, mungkin terakhir, Gus. Ya, kehadiran Rasul Muhammad harusnya sudah menjadi bukti bahwa Gusti Allah itu selalu hadir dalam tiap sendi-sendi kehidupan kita. Iya, betul. Bahwa kemudian kemanusiaan yang pada awalnya tidak menjadi prioritas manusia, tapi dengan hadirnya Rasulullah, manusia kembali dimanusiakan. Ya, dimuliakan. Dimuliakan. Ya, betul, Gus. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa. Ini pertemuan Kang Sejo yang sangat fenomenal ini. Saya ngerasakan suasana batin Kang Sejo ini. Berada ini, ngerasakan dengan sahabatnya ini. Iya. Saya deg-degan ya. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di acara Suara Kang Sejo. Saya Kegun tadi, Kang Sejo Muhammad Sobari, dan saya kenalkan Mas Jupre. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.